mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Liyadabbar ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Karena Al-Qur'an berisikan petunjuk yang mengarahkan perbaikan hablum minallah dan hablum minan nas kita. Apa saja yang mengantarkan ke surga Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Demikian juga apa yang menjauhkan dari neraka jahanam pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan surah Abasa, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang sababun nuzul, sebab turunnya surah Abasa ini, di mana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, sahabiyun a'ma, sahabat yang utama, datang minta pengajaran dari Rasulullah, sementara Rasulullah masih sibuk bermajelis dengan pembesar-pembesar Quraisy. Tujuannya agar mereka ini mendapatkan pelajaran sehingga menerima dakwah Islam. Karena kalau mereka ini, pembesar-pembesar ini, sudah masuk Islam, maka yang lainnya akan mudah, bawahan-bawahannya, pengikut-pengikutnya akan mudah. Nah, itu tujuan Rasulullah. Tapi ini dianggap salah oleh Allah karena dia berpaling, bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum. Seharusnya tidak boleh dibeda-bedakan. Semuanya apa? Berhak mendapatkan pengajaran tanpa membedakan ini si miskin, ini si kaya, ini jabatannya bagus, ini gak ada pekerjaannya. Semuanya apa? Berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalla innaha tadhkirah. Kalla di dalam Al-Qur'an ini terkadang bermakna hak, terkadang pula bermakna sekali-kali tidak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, disebutkan di sana bahwa kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla bal, kelanjutannya itu sekali-kali tidak, bala tukrimunal yatim wala tahabuna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak. Makna yang kedua, kalla innaha tadhkirah. Sesungguhnya hal ini adalah benar, di mana Al-Quran itu sebagai tadhkirah, pemberi peringatan. Peringatan bagi siapa, Pak? Bagi mereka yang lalai, bagi mereka yang sudah masuk Islam tapi belum maksimal dalam ibadah, akan diingatkan. Faman syaa'a dzakara, maka barang siapa yang ingin mendapatkan pengajaran, peringatan, maka dia akan mengambil. Apa kaitannya ini, Pak, dengan ayat sebelumnya? Kaitannya bahwa peringatan itu datang, apakah yang sifatnya perintah atau larangan, itu kembali kepada manusianya lagi. Apakah dia mau menerima ataukah dia menolak? Menunjukkan bahwa manusia itu punya apa, Pak? Punya pilihan. Punya apa? Punya pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Mau ke neraka atau mau ke surga, mau taat atau mau bermaksiat, mau sholat atau enggak, terserah lu, terserah kamu. Karena manusia dibekali oleh Allah pilihan, kehendak. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Jabariyah, bahwa manusia ini seperti debu atau bulu yang berterbangan. Kemana angin bertiup, maka sanalah dia mengarah. Tidak punya apa? Pilihan.
Tapi manusia punya apa, Pak? Punya pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Fi suhufil mukarramah, di mana Al-Quran atau peringatan tersebut terdapat di suhuf, lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Para ulama berselisih tentang ayat ini. Apakah maksudnya ini di setiap kitab-kitab suci ada peringatan, ataukah hanya di Al-Quran semata? Karena kita tahu bahwa Ibrahim itu adalah suhuf-suhuf, fi suhufi Ibrahim wa Musa, hanya lembaran-lembaran kitab suci. Kalau Musa apa? Taurat, Isa Injil, Daud Zabur. Nah, maka semua suhuf-suhuf tersebut ada isinya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atin mutahharah, di mana kitab suci itu marfu'ah, diangkat lagi disucikan. Ini pelajaran bagi kita, Pak, bahwa Al-Quran Al-Karim itu harus posisinya itu di atas, nggak boleh ditindih sama buku-buku yang lain. Contoh, kalau kita punya punya tempat penyimpanan buku, maka usahakan Al-Quran yang posisinya paling tinggi sebagai bentuk pensucian terhadap Al-Quran. Kalau sekiranya ketemu antara buku hadis dengan Al-Quran, maka Al-Quran di atas, buku hadisnya di bawah. Kalau ketemu buku tafsir dengan hadis, maka buku tafsirnya di atas, buku hadisnya di bawah. Kalau sekiranya kita harus taruh di lantai, maka itu dalam keadaan darurat, mungkin karena nggak ada tempat yang lain kita mau sholat, jadi kita taruh di lantai. Setelah selesai sholat, maka kita ambil lagi. Jadi masalah kalau kita bawa mushaf, apakah mushaf yang biasa dipakai orang digantung di lehernya itu, Pak? Mushaf kecil ya dia. Atau dia bawa HP di mana di HP-nya itu ada murotal Al-Quran, ada tulisan-tulisan Al-Quran yang sifatnya digital. Kalau dia bawa masuk ke dalam WC, maka ini menghinakan, kan? Nah, kalau ditaruh di luar, diambil maling, diambil pencuri. Gimana ini, Pak? Nah, para ulama menyebutkan bahwa kalau sekiranya masih bisa dimasukkan ke dalam kantong dan di kantong itu tertutup, maka ini tidak mengapa dibawa masuk. Kalau di luar ditaruh tidak aman. Sudah masukkan ke dalam kantong, itu sebagai bentuk tempat penyimpanan HP tersebut. Jadi posisinya harus marfu'ah, harus tempat yang posisinya tinggi. Tidak boleh ada sesuatu yang menindisnya. Kalau kita mendapati Al-Quran tercecer, Pak, bentuknya hanya lembaran-lembaran, biasanya ada kan robek-robekan gitu. Gimana? Apakah dikumpulkan kemudian dimusnahkan, dibakar? Diambil lagi. Kalau sekiranya masih bisa disimpan, disatukan kembali lagi, tidak mengapa. Tapi kalau sekiranya tercecer, ya sudah diambil kemudian dibakar sebagai bentuk agar tidak menghinakan Al-Quran. Sebagaimana di zaman Utsman, tatkala kitab-kitab lembaran-lembaran Al-Quran itu, Pak, disatukan jadi satu mushaf. Kemudian yang ada di tangan-tangan sahabat itu semuanya dikumpulin kemudian dibakar, agar kaum muslimin fokusnya pegangannya hanya satu mushaf yang disepakati. Itu yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Mutahhar, disucikan. Nah, para ulama berselisih tentang kata mutahhar ini. Apakah yang dimaksud Al-Quran yang terdapat di Lauhul Mahfuz, ataukah Al-Quran yang ada di yang kita pegang itu, sementara orang yang mau memegang Al-Quran harus bersuci terlebih dahulu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, la yamassuhu illal mutahharun.
Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Apakah orang yang disucikan di sini maknanya adalah orang yang manusia yang ketika mau pegang Al-Quran dia wudu terlebih dahulu, ataukah yang dimaksud di sini adalah malaikat? Nah, yang benar bahwa Al-Quran itu disucikan dan orang yang mau menyentuhnya dari kalangan malaikat pun disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari kalangan manusia, para ulama berselisih. Apakah memegang mushaf harus bersuci terlebih dahulu ataukah tidak? Karena memang datang hadis yang itu diperselisihkan ulama tentang kesohihannya, yang bunyinya la yamassuhu illa thahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, kalau mereka yang menganggap hadis ini sahih berarti mengharuskan kalau mau pegang mushaf harus wudu terlebih dahulu. Bi'aidi safar, bi'aidi di tangan malaikat. Di mana ini? Di Lauhul Mahfuz. Kiramim baror, di mana malaikat tersebut disifati dengan apa? Kiram. Kiram mulia lagi baik. Ini sifat malaikat yang Allah sebutkan, di mana malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya yang tidak pernah sedikit pun bermaksiat. Dia senantiasa beribadah, bertasbih kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maru, senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, kalau ada orang yang bertanya, malaikat ini kapan matinya? Apakah malaikat ini masuk dalam firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati? Nah, gimana kira-kira Pak? Kapan matinya? Sesuatu yang mati pasti dilahirkan kan? Kapan lahirnya kalau gitu? Apakah malaikat ini ditiupkan ruh sebagaimana manusia ditiupkan ruh? Wallahu a'lam, ini perkara yang gaib. Kita tidak boleh berdalam-dalam tentang hal itu. Karena malaikat adalah makhluk Allah, kapan mereka dimatikan, kapan dihidupkan, itu urusan Allah. Allah hadirkan mereka, ada yang diberikan tugas, ada yang kerjanya beribadah, ada yang kerjanya mencari majelis ilmu, macam-macam. Kemudian Allah lanjutkan, kutilal insanu ma akfar. Betapa celakanya manusia atau binasalah manusia. Ma akfar. Ma akfar di sini ada dua maknanya, Pak. Bisa maknanya apa yang menyebabkan mereka kufur, atau maknanya alangkah kufurnya dia. Alangkah kufurnya dia. Kenapa manusia dianggap kufur? Kufur ini Pak terbagi menjadi dua ya. Ada kufrun nikmah, ada kufrul i'tiqad, ada kufrul asyirah. Kufrul nikmah itu dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sementara manusia dibekali dua mata, satu bibir, dua telinga, dua tangan, diciptakan dengan penciptaan yang sempurna, diberikan jantung yang setiap saat bergerak itu memompa darah agar tubuh kita bisa melaksanakan aktivitas. Kalau jantung kita sudah mulai mulai memompa, tersendat-sendat gitu Pak, maka akan banyak timbul penyakit. Apa kira-kira diantaranya penyakit apa? Bisa stroke ya, bisa kolesterol,
bisa asam urat, bisa tekanan dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah Allah menggratiskan semua itu. Maka tidak sepantasnya apa? Manusia kufur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, min ayyi syai'in khalaqah? Dari sesuatu apakah Dia menciptakan manusia? Dari sesuatu apakah Dia menciptakan manusia? Maka Allah jawab sendiri, min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dia menciptakan manusia min nutfah, dari setetes air mani. Dulunya Adam alaihi salam diciptakan dari tanah liat. Jadi dibuat tanah liat itu, kemudian ditiupkan ruh. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihi salam belum bisa diciptakan dari apa? Dari mani. Karena belum ada manusia waktu itu. Manusia yang pertama adalah Nabi Adam kan. Kemudian setelah itu baru melalui proses air mani. Yang mana air mani ini dihasilkan dari mana Pak? Dari saripati makanan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dari mana? Dari tanah. Maka sifat-sifat tanah itu ada pada diri kita Pak. Karena kita unsurnya dari sana, unsur tanahnya ada. Apa kira-kira Pak? Tanah itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang mudah menampung air, ada pula yang tidak bisa sama sekali menampung air. Demikian juga manusia. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, sesuai dengan apa? Dengan sifat tanah. Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dia menciptakan dari apa? Dari nutfah, setetes mani. Jadi proses penciptaan manusia itu Pak, dari setetes mani, kemudian ketemu ovum gitu, kemudian jadilah apa? Segumpal darah. Dari segumpal darah menjadilah apa? Segumpal daging. Dari segumpal daging Allah ambil sedikit untuk menjadi tulang. Dari tulang dibungkus lagi apa? Daging. Kemudian setelah itu Allah bentuk khalqun jadid, ciptaan yang baru. Jadi ini dijelaskan di dalam dalam Al-Quran Al-Karim secara terperinci, embrio ini. Yang itu baru medis atau ilmu kedokteran menemukan. Sementara Allah sudah menyebutkan 1500 tahun yang lalu. Faqaddara. Kemudian Allah juga yang menentukan takdirnya, ketentuannya bagi siapa? Bagi manusia. Ada takdir apa? Takdir umri, takdir sana, takdir usbu, takdir yaumi. Kalau kita berumur 120 hari di dalam rahim ibu kita, maka Allah mengutus malaikat di sana untuk mencatat bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Ada 4 hal di situ yang dicatat. Ajalnya, rezekinya, amalnya, bahagia atau buruknya. Jadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sabila yassar. Kemudian yassar sabilahu. Allah mudahkan keluar janin tersebut. Mudahkan jalannya untuk keluar. Coba kita pikirkan Pak, kepala bayi itu kayak tempurung kelapa gedenya gitu ya. Kemudian keluar dari lubang yang kecil, lubang ibu kita. Kalau dipikir secara akal sehat ini setengah mati kan keluarnya. Tapi disitulah Allah berperan memudahkan bayi tersebut keluar.
Nah, tapi sekarang karena dokter banyak yang terlalu terlalu enggak, sesar aja sudah. Padahal Allah yang menjanjikan summas sabila yassar. Dialah yang mudahkan jalannya untuk keluar. Tapi kadang dokternya putus asa, langsung mengambil jalan pintas, sudah langsung sesar. Ternyata ada yang tujuannya karena materi, Pak. Tujuannya karena materi. Karena normal itu sedikit biaya yang dia dapat, sementara sesar banyak uang yang dia peroleh. Ada juga yang karena pertimbangan antara mudarat dan maslahat. Ada. Ini kalau nunggu normal, Pak, ini yang sudah banyak kejadian seperti ini, belum meninggal ibunya. Sudah fokus saja, sesar aja, bismillah. Kalau pertimbangan dari sisi itu oke. Tapi kalau dari pertimbangan dari sisi materi, ini yang terlalu tergesa-gesa. Sementara Allah menjanjikan Tsummas sabila yassar. Tsumma amatahu fa'aqbara. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tsumma. Apa pelajaran yang bisa diambil ini, Pak? Proses embrio, dari embrio itu perkembangan janin yang ada di dalam rahim, itu membutuhkan waktu sampai sekitar 9 bulan. Ada yang lebih dari itu. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ada yang keluar pula sambil ketawa, sudah ngekek baru dia keluar. Namanya Al-Bohak. Ada ulama namanya Al-Bohak. Ketika dia keluar, dia sudah ngekek, sudah ketawa. Pada umurnya 4 tahun baru dia keluar. Tapi ini jarang. Tapi umumnya berapa, Pak? Umur 9 bulan. Nah, kemudian dia keluar. Nah, setelah itu dia keluar, ada yang langsung meninggal. Ada yang baru berjalan beberapa hari terus mati. Ada yang setahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun. Dari Dari sejak dia lahir. Jadi summa amatahu, kemudian dia wafatkan. Ini menunjukkan bayi yang lahir itu bisa bertahan lama atau sebentar. Yang menentukan siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan memberikan jatah kepada bayi ini. Berapa lama dia tinggal di dunia. Jangan terlintas di pikiran kita, ya sudahlah nanti mati juga, nanti pas tua kok. Enggak. Ada yang mati di saat umur muda. Umur bayi ada. Sebagaimana daun itu, ada yang gugur, ada yang jatuh di saat muda, di saat tua. Enggak selamanya tua baru. Summa amatahu fa'aqbara. Kemudian dia mewafatkan, lalu menguburkannya. Nah, ini bagi kaum muslimin. Kalau ada mayit atau jenazah, itu dikubur, dikembalikan lagi ke asalnya. Tidak sebagaimana orang-orang Hindu, Buddha, ada yang di Sulawesi sana, Toraja sana. Kalau ada mati dari kalangan mereka, itu ditaruh di dalam goa. Ditaruh di dalam goa. Ada juga yang diawetkan, mereka awetkan. Apa istilahnya itu? Panenek istilahnya. Panenek itu nanti setiap tahunnya mereka datang, anak-anaknya ini tambahin obat pengawet lagi, kemudian dia berdirikan orang tuanya, kemudian foto-foto bareng lagi dengan bapaknya atau neneknya yang sudah meninggal dunia. Jadi tegakkan lagi, Pak. Nah, sementara manusia kembali lagi ke tanah setelah meninggal. Ada seorang dari kalangan Bani Israel, di mana Rasulullah menceritakan bahwa ada seorang yang semua keburukan dikerjakan, Pak. Gak ada sedikit pun keburukan kecuali dia kerjakan.
tapi dia punya tauhid, dia punya keimanan dalam dirinya. Cuma dia nggak sholat, nggak apa, buruk aja dikerjakan. Pas dia mau mati, dia berwasiat kepada anak-anaknya, nah kalau saya nanti mati, tolong ya jasad saya dibakar. Nanti kalau masih ada tulang belulangnya, tolong dihancurin tulang belulang itu. Setelah itu kamu hanyutkan ke laut, terbangkan ke udara, biar Allah nggak bisa mengumpulkan jasad saya. Kenapa? Karena kalau Allah nanti ngumpulin jasad saya pasti disiksa. Nah, ini keyakinannya dia. Akhirnya meninggallah dia di Pak. Setelah itu anaknya menjalankan wasiat bapaknya. Dibakarlah bapak ini, kemudian tulang-tulang masih ada dihancurin, kemudian dihanyutkan di laut, diterbangkan di udara. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan bumi untuk mengumpulkan kembali debu-debu si fulan tadi, debu-debu jasadnya. Kemudian Allah wujudkan lagi dia dengan bentuk manusia, lalu bertanya kepadanya, kenapa engkau melakukan hal ini? Ternyata dia melakukan hal itu karena takut kepada Allah. Tidaklah melakukan ini Allah kecuali karena takut siksaan, takut azab. Oh, kalau kayak gitu saya ampuni kamu. Saya ampuni kamu. Summa idza syaa'a ansya'a. Kemudian setelah itu apabila dia berkehendak, dia ansyar ini dia bangkitkan, kemudian dia giring menuju padang mahsyar. Kapan? Nanti setelah kita dikubur berlalu beberapa tahun ke depan, entah itu kapan. Kemudian terjadi tiupan sangkakala yang pertama, kemudian yang kedua untuk membangkitkan seluruh manusia yang telah meninggal dunia. Apakah yang dikubur di dalam tanah, atau dimakan buaya, atau tenggelam di lautan, tertimbun di tanah, itu semuanya akan dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalla lamma yaqdi ma amar. Sekali-kali tidak. Manusia itu lamma yaqdi ma amar, belum menunaikan apa yang Allah perintahkan. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak, bahwa sebanyak apapun ketaatan yang kita lakukan, kita belum memaksimalkan kewajiban dan ketaatan. Belum memaksimalkan. Seandainya kita dari lahir sampai mati sujud terus kita ini, itu belum membayar kenikmatan yang Allah berikan. Apalagi mau ditukar-tukar antara surga, kebaikan dengan surga yang Allah berikan kepada kita, maka enggak sebanding. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada kita, Pak, selesai ibadah istighfar. Selesai ibadah istighfar. Astagfirullah. Selesai sholat kita, Pak, istighfar. Kenapa ini? Karena jangan menyangka kita itu sudah memenuhi kewajiban perintah Allah. Kita masih banyak kekurangan. Kita belum memaksimalkan menjalankan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu melihat makanannya. Coba makanan apa yang kita akan makan malam ini? Coba kita perhatikan, Pak. Taruhlah kita makan nasi plus tempe, ya kan? Coba kita perhatikan nasi tersebut. Nggak mungkin nasi ini langsung ada di hadapan kita kecuali melalui proses, kan? Kita hidup di dunia nih, Pak. Tidak ada yang langsung datang gitu kayak di surga. Terbetik dalam hati langsung ada. Semuanya melalui proses. Nasi yang kita mau makan itu, mau santap itu, ini ada andil pedagang, ada andil buruh, ada andil petani, ada andil tukang jual pupuk, dan seterusnya. Banyak andil manusia. Itu pun mereka yang mengusahakan
menaruh bibit di tanah. Siapa yang menumbuhkan kira-kira Pak? Allah. Yang menyuburkan siapa? Allah. Tanah siapa? Bibit siapa? Semuanya milik Allah. Maka dari sini saja kita bisa Pak? Kita bisa melahirkan syukur yang begitu banyak kepada Allah. Dari makanan yang dihidangkan yang kita siap santap. Belum lagi lauknya, tempe. Itu diimpor dari apa? Kedelainya diimpor dari Amerika jauh-jauh. Terus si penjual tempe membuat tempenya dengan proses peragian dulu, kemudian disimpan berhari-hari muncul jamu. Itu pun kadang gagal kalau panasnya nggak maksimal. Si penjual tempe nanti, si pabrik tempe ini belum tentu nanti bisa dijual. Karena mungkin busuk atau apa kelamaan karena kepanasan dan seterusnya. Butuh proses perjuangan. An-nasaba benal ma'asabba. Kamilah yang menurunkan air dari langit. Tujuannya apa? Agar air tersebut nanti membuat tanaman-tanaman menjadi apa? Menjadi subur. Akhirnya apa? Memunculkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam jenisnya. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami pula lah yang membelah bumi. Tujuannya apa Pak? Agar akar-akar tanaman itu bisa menyerap masuk ke dalam bumi, menyerap mencari air. Coba bayangkan Pak, kalau tanahnya keras tidak bisa dibelah oleh akar-akar itu, maka akar tidak maksimal, kuning dia Pak ya, nggak bisa hijau terus. Kenapa? Dia nggak dapat asupan air. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan air tanah itu terbelah sehingga akar-akar bisa masuk ke dalam. Fa'ambatsna fiha habba. Lalu kami menumbuhkan di bumi tersebut habba, biji-bijian. Coba perhatikan itu Pak. Bapak siapkan aja lahan kosong gitu. Tiba-tiba di sana langsung ada biji-bijian gitu. Nanti tumbuh apa? Berbagai macam jenis. Ada rumput, ada macam-macam. Siapa yang naruh bibit di sana, yang numbuhkan tanaman siapa? Oh, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Bapak praktekkan, siapkan aja lahan tanah gitu, tanah kosong. Bapak nggak usah kasih bibit, akan tumbuh berbagai macam jenis tumbuhan di sana kan Pak? Bibitnya ini dari mana? Allah Subhanahu Wa Taala yang menghadirkan bibit tersebut. Wa inaba wa qadba. Dan kami juga munculkan inab. Inab ini anggur. Tanaman yang sebagai contoh bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Kalau pernah lihat tanaman anggur Pak, di luar negeri sana, yang di sana ada musim dingin dan musim panas. Ketika musim panas, tanaman anggur itu kering, semuanya mati. Semuanya kering, nggak ada sama sekali daun yang mati. Ketika datang musim dingin, mulailah muncul daun-daun, kemudian nanti mengeluarkan buah yang berbagai jenis ya warnanya. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam, macam-macam warnanya. Wa qadba, demikian juga sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan buah zaitun yang bisa dimanfaatkan langsung buahnya, bisa juga dibuat jadi dihun yang baik untuk apa? Untuk kulit, untuk apa? Obat. Bisa juga dipakai sebagai minyak goreng dan banyak sekali manfaatnya. Wa nakhla, dan Allah juga yang menumbuhkan pohon korma.
Ini pohon yang luar biasa, sangat menakjubkan pohon korma ini, Pak. Allah memperumpamakan orang mukmin itu seperti pohon korma. Ternyata pohon korma itu, Pak, dia pohon yang sangat sangat kokoh. Apa yang sejenis dengan pohon korma? Pohon pohon sawit, pohon kelapa, ya kan? Tapi pohon sawit itu kan akarnya merambat di permukaan, kan ya? Ketika diterpa oleh angin, dia mudah, Pak, tumbang. Nah, beda dengan pohon korma, Pak. Kalau pohon korma akarnya itu lebih dalam daripada yang muncul ke permukaan. Sehingga apa? Sehingga dia sangat kokoh. Nah, belum lagi pohon korma itu, Pak, daunnya itu tidak ada satupun yang jatuh. Tidak ada satupun yang jatuh. Beda dengan daun kelapa sawit, daun kelapa itu ada yang jatuh, kan, Pak, ya? Kalau pohon korma itu nggak ada. Kalau Bapak nggak tarik, nggak potong, dia nggak jatuh-jatuh. Meskipun sudah tua, meskipun sudah sudah berwarna coklat gitu, dia nggak jatuh. Nah, ketika Rasulullah bertanya pohon apa yang tidak pernah jatuh daunnya, para sahabat nggak ada yang bisa jawab. Abdullah bin Umar terbetik di dalam hatinya bahwa itu adalah pohon korma. Nah, belum lagi buahnya dimanfaatkan, yang dia bertahan sampai tahunan buah korma itu, Pak. Apakah yang rutopnya yang masih basahnya ataukah yang sudah kering yang namanya apa? Korma atau tamar. Bisa disimpan lama tanpa perlu diawetkan. Beda dengan buah-buah yang lain. Kalau nggak ditaruh di kulkas, nggak dimanfaatkan gitu, dia cepat busuk. Tapi pohon korma makin lama makin bagus. Wahadai qogulba. Demikian kami pula yang memunculkan hadaik, taman kebun-kebun yang rindang. Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan yang berbagai macam jenisnya. Wa abba, demikian juga abba ini adalah alaf kalau dalam bahasa Arab. Alaf itu rumput-rumput yang dimanfaatkan oleh kambing, sapi, onta. Jadi karena kambing, sapi, onta ini, Pak, giginya kan bagian bawah aja, kan? Menunjukkan bahwa makanannya itu ya, yang tumbuh di permukaan. Nah, kalau yang makanannya daging-dagingan itu apa? Atas bawah, kan? Kalau kita apa, Pak? Atas bawah giginya, ya. Berarti kita makanannya bakso, soto Makassar, macam-macam. Ada daging, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewani dan yang lain. Mata Allakum wali an'amikum. Ini semua Allah Subhanahu wa taala peruntukkan mataan sebagai kesenangan bagi kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Gratis Allah Subhanahu wa taala siapkan. Cuma yang jadi permasalahan yaitu tak kala ada tanaman, ya taruhlah pohon mangga, kemudian ditanam oleh orang, ya kan? Kemudian muncul buah. Orang yang lewat boleh nggak makan buah tersebut? Ya petik, ini milik Allah, milik bersama ini. Apa kata orang Madura? Milik Tuhan ini. Wah, dia petik. Dia petik, dia santap, dia kantongin atau dia karungin, dia jual ke pasar. Benar ini milik Allah? Iya, ini milik Allah. Ini untuk milik semua kita? Iya, untuk kita semua. Tapi kalau sekiranya tanaman tersebut dipagari oleh yang menanam ini, dipagari, buatkan tembok, kawat dan yang lainnya, maka kita nggak boleh memetiknya kecuali harus izin pemiliknya, Pak. Beda kalau tanaman tersebut tidak dipagari. Silakan Bapak makan, tapi makan di tempat.
Sampai kenyang silakan, nggak boleh dibawa dimasukin di kantong. Allah. Makan di tempat saja. Tapi syaratnya apa tadi Pak? Tanamannya tidak dipagari. Kan? Ini menunjukkan bahwa orang itu ridho untuk kita manfaatkan buah, tapi di tempat aja, nggak boleh dibawa pulang. Nah, karena waktunya sudah masuk, barangkali dipertanyakan Pak.